sampai di kalimat summa ruku'. Ya. Benar, ruku' belum. Baru Al-Fatihah kemarin, baru sampai Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah yang sudah kita ketahui kemarin, bahkan tasdid-tasdidnya Al-Fatihah ada 14. Kemudian ya melafadzkan qad ya di dalam Al-Fatihah, melafadzkan huruf to ya selain to, bukan melafadzkannya to, karena to itu nggak ada di huruf Al-Fatihah. Walau polin nggak ada, adanya walau polin, nggak ada polin. Bedanya apa? Makhrajnya to itu ya lidah di samping kanan atau di samping kiri. Lidah di samping kanan, di dinding kanan atau di dinding kiri. Mampunya masing-masing. Walau dolin. Jadi pipiknya yang kanan atau yang kiri ketika ditempelin sama lidah agak lembung dikit. Walau atau yang kiri walau ya, bukan di depan lidahnya, di bawah gigi atas. Walau itu walau itu salah, nggak ada huruf Al-Fatihah itu nggak ada, tidak ada di dalam Al-Fatihah huruf nggak ada. Adanya to. Nah, bagaimana sih? Saya bingung nih selama ini sama makhraj. Ada ya pembaca Al-Quran ngajarin kita buat latihan makhraj di rumah paling enak. Dari huruf hijaiyah, dari huruf alif sampai ya. Ngelatih diri kita sendiri. Bagaimana biar kita makhraj kita benar, nggak ada yang salah. Ya, diajarin, dikatakan sebelum huruf hijaiyah yang pengen kita ucapin tambahin alif, tapi alifnya difathahkan. Contoh ba, pengen tahu nih makhrajnya ba-nya di mana sih? Tambahin alif di depan, fathahin itu alifnya. Huruf hijaiyahnya disukun. Ab, ba, ab, ba, oh, ta, ab, ta, oh, ab, ta, sa, gitu, as, sa, as, sa, jim, ad, ja, ad, ja, ha. Dan saat itu kho. Kalau kho-nya kho. Kalau ha nggak ada apa tuh tadi tuh. Apa itu bahasanya? Nggak ada serak. Nggak ada seraknya. Iya benar. Dal ad. Jadi kalau buat latihan dari alif sampai ya. Di rumah belajar, jangan malu. Nggak ada orang cuma belajar rumah depan orang malu, terus nggak ada orang malu juga. Belajar di rumah. Kudu wajib itu Al-Fatihah harus fasih, tasydidnya harus tahu. Wajib. Biar sembarangnya. Kita nggak bisa nih, kita tahu diri. Oh saya mah kurang nih. Apa? Saya kurang makhraj saya. Oh gimana sih saya belajarnya? Melihat YouTube pusing. Paling 2 menit 3 menit pindah yang lain. Jangan. Belajar sendiri. Gimana caranya? Setiap huruf hijaiyah tambahin alif, fathahin. Tuh huruf hijaiyah yang kita pengen tahu makhrajnya sukun. Bagian covid nggak usah ngomong. Yang bagian kanan yang jalan kaki. Ya.
Terus bagaimana tadi? Ya, alif, ba, alif, fatain, huruf hijaiyahnya, sukun, apa aja? Oh ya, ai, ya, terus lah, tahu, kalau enak, sendiri aja di motor kayak. Oh saya kurangin dal nih. Dal apanya? Saya nggak tahu dal. Ada. Sin saya nggak tahu sin yang mana sih? Asa. Shin saya kurang fasih sin. Asya. Apa aja? Po. Semua sampai habis huruf hijai. Jelas sampai situ ya. Iya. Tsumma ruku'u, kemudian ruku'. Kemudian ruku' wa yajibu an yanhan dulu kan. Udah baca doang ya. Tapi belum diterangin. Tsumma ruku'u, kemudian ruku' wa yajibu an yanhanya fi haitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa itma'innu fihi wujuban hatta taskun a'dha'uh. Kemudian daripada fardu-fardunya sholat adalah ruku bahasa Indonesia ini udah. Kalau mau Indonesiain lagi bungkuk. Tapi bungkuk atau ruku seperti apa? Bihai wa yajibu anannya, dan diwajibkan untuk membungkuk. Bihaizu sekiranya, ini batasannya, batasan minimal orang ruku, wajibnya orang ruku, batasan minimal wajib. Tanalu rahatahu rukbatayhi, kedua tangannya memperoleh atau meraih kedua dengkul, atau kedua tangannya memegang kedua dengkul, itu minim. Jadi kalau yang tangannya pendek, sekiranya aja, kira-kira segini udah. Nggak kudu kalau pendek tangannya terus dia maksain memegang. Ini bagian normal. Panjang banget tangannya ada. Kayak Dalsim dulu. Terus main berdiri juga bisa dia megang dengkulnya sambil berdiri. Ini bagian postur tubuhnya normal. Sekiranya kedua telapak tangan megang kedua lutut atau dengkul. Ya. Wa itma'innu fihi wujuban, dan diwajibkan di dalam ruku tumakni. Ruku kan kalau kita bahas ruku. Ruku ini gerakan ibadah yang khusus ada di umatnya Rasulullah SAW. Ruku cuma ada di umatnya Rasulullah. Umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW belum ada. Jadi ruku ini gerakan ibadah yang khusus di umat Rasulullah SAW. Makanya kalau ruku yang benar, yang mantap, jangan kayak burung pelatuk. Oke, wajibnya cuma nih, karena ini khusus, gerakan yang khusus setelah diutusnya Rasulullah. Sebelum-sebelumnya belum ada ibadah ruku. Enak kan? Kita ini punya kelebihan banyak. Kita ini dapat kelebihan luar biasa. Sebab siapa? Sebab Nabi kita. Bayangin nanti, cuman baru satu ibadah gerakan doang udah diistimewain sama Allah sebab Rasulullah. Itu saya gerakan ruku. Dari Nabi Allah Isa sampai Nabi Allah Adam, nggak ada itu gerakan ruku, ibadah kepada Allah. Berdiri, ada duduk, ada sujud, ada ruku, nggak ada. Khusus umat Nabi Muhammad. Maka disunahkan dalam ruku baca Subhana Rabbiyal Azim. Mana mungkin orang izin aja.
Belum nih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci, subhan, maha suci. Rabbiyal azim, Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah. Subhan, maha suci. Artinya apa? Tanzih amma la yaliqu. Benar-benar kita mensucikan Allah dari segala yang gak layak bagi Allah, apapun itu. Segala hal yang gak layak, gak pantas buat Allah, kita suciin ke Allah. Itu kalimat subhan. Subhanallah. Apa ini? Oh, Allah itu diperanakan, subhanallah. Oh, Allah itu punya anak, subhanallah. Oh, Allah itu disalib, subhanallah, maha suci Allah, enggak ada. Oh, Allah itu ada di atas, subhanallah. Allah itu ada di bawah, subhanallah. Oh, Allah itu ada mata, bisa dibentuk, subhanallah. Maha suci Allah. Kita mensucikan Allah dari segala yang tidak pantas. Karena subhanallah, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Kenapa kok kalimatnya begini? Subhana rabbiyal azim. Kenapa pakai azim? Bahasa Arab itu beda kalimat, beda arti. Beda kalimat, beda arti. Kenapa kau enggak jalil? Jalil artinya agung, besar. Kalau jalil, kalau azim didefinisikan oleh para ulama ahli tafsir al-kamil dzatan wa sifatan. Ya, yang paling sempurna dari segi zat dan segi sifat itu azim. Zatnya sempurna, sifatnya juga itu kalau azim. Kalau jalil al-kamil sifatnya, yang sempurna dari segi sifat aja. Zatnya belum tentu sempurna. Kenapa enggak kabir? Subhana rabbiyal kabir. Kabir kan besar. Artinya sama aja udah. Enggak, kalau kabir al-kamil zatan. Yang sempurna cuma dari segi zatnya aja. Sifatnya belum tentu. Tapi kalau Allah ketika ruku maka mensyariatkan al-azim, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha sempurna secara zat dan secara sifat itu. Kenapa ini? Dari mana ini? Turun bacaan ketika ruku subhana rabbiyal azim. Ya, ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, yang pangkalan kalimatnya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Ada pangkalan ayat ya dalam wahyu, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah Tuhan dengan nama yang paling agung. Kemudian Rasulullah SAW ketika hadis melantunkan kepada para sahabat baca itu wahyu. Kemudian Rasulullah mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadiin itu bacaan di ruku'nya kalian. Sallallahu alaihi wasallam.
awal-awal. Kenapa kok bisa subhana rabbil azim? Ada ayat turun fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadi itu bacaan di ruku kalian. Memang ada dua riwayat. Riwayat yang pertama Al-Imam Muslim menyatakan di dalam hadisnya mengutip ya kenapa jadi subhana rabbil azim wa bi subhana rabbil azim? Karena di sini ada dua. Ada subhana rabbil azim, ada subhana wa bihamdi. Ya. Jadi riwayat pertama seperti itu. Riwayat yang kedua Siti Aisyah ceritain kepada para sahabat. Dahulu Rasulullah SAW kalau lagi ruku bacanya subhana rabbikal azim, subhana rabbikal azim, subhana rabbikal subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi memang ada dua riwayat. Ada nggak pakai wa bihamdi, ada cuma azimnya doang. Nah, para ulama ya, kemudian para ulama fikih menyatakan dua-duanya dipakai. Yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Emang ada dua riwayat, jadi jangan bingung nanti kalau orang kalau saya nggak bacanya nggak dua-duanya tuh al-azim wa bihamdi. Salah satu ya udah dia emang ada riwayatnya, jangan disalahin. Oh, ada lagi riwayat subhana rabbil azim. Kalau Imam Haddad, jadi ini dua riwayat sama, tapi nggak satu ucapan. Jadi Imam Haddad bacanya subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Paham tuh? Ada yang mau baca satu aja, subhana rabbil azim atau subhana rabbi wa bihamdi. Tapi Imam Haddad ada yang baca subhana rabbil azim itu digabung. Imam Haddad cara gabungnya subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdi. Menggabungkan dua riwayat. Boleh. Nah, jadi apa? Ya, itu ruku. Bacaan bacaannya berapa kali kalau di sholat? Kalau sholatnya sendiri disunahkan 3. Bagus lagi tambahin 5. Bagus lagi tambahin 7. Bagus lagi yang paling sempurna 11. Ingat, kalau jadi imam dan makmumnya orang-orang umum, makmumnya halayak ramai umum, paham? Imam lebih dari 3 bacaan ruku, sunnah ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, lebih dari 3 makruh. Kalau makmumnya umum, maksudnya apa? Musola atau masjidnya lalu lalangnya orang. Emang tiap 5 waktu rame, cuma orang umum. Lain lagi kalau imam sholatin jadi imam, makmumnya makmum yang khusus. Maksudnya makmum yang khusus, bahkan ulama menyatakan apa maksudnya makmum khusus? Itu aja, dan juga makmumnya senang dengan ibadah. Kalau dipanjangin sholat, kalau dipanjangin bacaan, itu baru boleh. Tambahin dari 3 bacaan ruku menjadi 5, menjadi 7 ataupun 11.
boleh. Paham? Jadi kalau jadi imam itu di mall, tuh makmum itu umum apa? Umum. Di pom bensin, jadi umum kan? Rest area, ya umum kan tuh makmumnya? Umum. Jangan panjang bacaan. Subhana rabbil azim. Jika kan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Jangan buah baru ngaji, ada yang besok sekali. Wah, sebenarnya besok 11 sempurna. Mau 11 jangan, akhirnya jadi makro. Paham? 11 sampai 5 melebihi dari 3 bacaan ruku atau sujud, ruku atau sujud itu kalau memang pertama sholat kita sendiri. Sholat sendiri mau beli dulu berapa kali lah gitu sudah. Benar. Serta mau sendiri mau ngapain? Mau bengkak kaki nggak tuh? Atau jadi imam tapi makmumnya khusus, maksudnya khusus yang senang sama dipanjangin bacaan sholat, senang sama ibadah, tahu semuanya. Oh ini makmum saya semuanya mau begini aja udah, dia aja udah 20 orang dan dia memang senang sama ibadah. Tahunya bahkan kata Imam Ghazali mengatakan kalau mereka ridho mau panjangin bacaan surat secara mulutnya dia harus ditanya dulu. Ayo saya nanti mau sholat, tiap bacaan saya baca 11 kali suratnya bacaan sunnah-sunnahnya. Boleh gak? Boleh. Harus semuanya bilang boleh. Imam Ghazali. Jadi sebelum sholat harus tahu ridhonya makmum dulu. Jangan asal nebak. Oh tentang lo guru, pasti ridho sama gue. Bohong. Jalan lagi mundur dari gue. Wah, jangan begitu, nggak boleh. Imam Ghazali bilang tanya dulu. Satu yang bilang nggak mau, yang ngajar nggak boleh makruh kalau lebih dari 3 bacaan sunnah, ruku atau sujud. Satu ada 20 nih, 19 itu satu enggak jadi nggak boleh, nggak sunnah. Lebih dari 3. Paham maksudnya? Subhana rabbil azim. Sunnahnya lebih dari 3 makruh. Kalau kita jadi imam yang makmumnya orang-orang umum, tapi kalau kita sholat sendiri boleh, atau imam makmumnya makmum yang ridho mau bacaan dipanjangin dan kita tahu ya boleh ditambah menjadi 5 sampai 7 dan juga yang sempurnanya 11. Jelas di sini. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Ruku. Kembali lagi. Ruku adalah gerakan ibadah khusus punya umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dahulu orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad, sebelum diutus Rasulullah, Arab ini udah ada belum? Udah ada. Bangsa Arab ada. Yang bikin cakep bangsa Arab, yang bikin cakep bangsa Arab dari sifat, dari akhlak itu adalah Rasulullah. Setelah diutus Rasulullah, bangsa Arab cakep akhlaknya. Kenapa? Bahkan di dalam ruku dahulu orang Arab itu paling gak mau namanya ruku, anti ruku. Sujud apa lagi? Sujud sama ruku paling ogah orang Arab. Sebelum adanya Rasulullah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala melazimkan kita gerakan sholat ada ruku dan sujud. Kenapa? Karena namanya ruku sama sujud benar-benar kita jatuhin diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuhin, diwajibkan Allah. Rukun di dalam sholat. Ruku dan sujud. Gerakan ruku dan sujud adalah wajib, fardu, rukun. Kenapa? Jatuhin diri kalian. Aku adalah Tuhanmu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu lama, bahkan dinyatakan dalam sejarah, kalau
Kalau pedangnya mereka jatuh atau pecutannya mereka jatuh, ini bangsa-bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW. Kalau jatuh mereka nggak mau langsung ambil, didiemin dulu sampai nggak ada orang, baru dia ambil. Saking sombongnya dulu. Makanya datang ya Rasulullah SAW, ngajarin akhlak semulia-mulianya disyariatin rukuk dan sujud bagi hamba-hamba umat-umat. Bahkan dikatakan dahulu begitu syariat rukuk datang turun dari Allah, sholat, dan di dalam sholat ada rukuk dan sujud, ada satu bangsa Arab ya, jahiliyah nanya, yang artinya dalam pertanyaannya ini orang Arab, oh Muhammad mewajibin kita rukuk dan sujud, gerakan ibadah kepada Tuhannya. Dia itu Muhammad yang ngaku Nabi belum lama. Enggak, saya nggak mau. Dia di Islam, tapi begitu tahu pas waktu kewajiban sholat datang dan rukun sholat ada rukuk dan sujud, kemudian dia nyangkal, dia nggak mau, di kontra. Saya nggak mau rukuk dan sujud. Saking sombongnya, sifat sombongnya masih ada, belum kedidik. Akhirnya diambil pasir, diambil tanah, ditaruh jatuh. Kalau begini saya mau, tapi kalau taruh tidak saya ke bawah saya nggak bakal mau. Nggak mau gue ikutin gerakannya Muhammad. Nggak lama dari episode itu mati dalam keadaan murtad. Waliyadzubillah. Dulu yang kurang ajar kontan ya. Dulu yang kurang ajar sama Rasulullah kontan. Entah kontan taubat, entah kontan azab. Sekarang yang kurang ajar sama Rasulullah diulur terus ngomong. Artinya belum enak. Kalau diulur terus dikumpulin tuh adabnya. Amin deh. Ibadah tabungan. Tabung ya. Lu kurang ajar. Kalau dulu ada Nabi enak, bisa cepat tobat, bisa dapat langsung kelar udah. Ya Rasulullah. Sekarang yang kurang ajar sama Rasulullah diulur. Biar numpuk kesalahannya, biar numpuk kurang ajarnya. Udah numpuk, nggak ada tanda ngaling-ngaling, nggak ada ampun. Alhamdulillah. Semoga kita selamat dunia. Semoga dengan gerakan bacaan kita Subhana Rabbil Azim, maafkan kami yang kami telah durhaka kepadamu ya Allah. Kita ini masih kurang, jauh dari kekurangan. Setiap hari 5 waktu kita baca. Setiap hari 5 waktu. Satu waktu berapa Subhana Rabbil Azim kita baca. Minim 2. Iya. Minim 2. Sholat subuh itu 2 kali. Nah, seharian berapa Subhana Rabbil Azim. Tapi seharian berapa banyak kita durhaka Allah. Cuma ucapan kita. Semua kita nggak luput dari dosa. Bukan berarti yang ngomong lebih suci ya. Yang ngomong lebih goblok daripada yang benar. Yang ngomong lebih yang kotor daripada yang benar. Semoga kita selamat dunia. Ya ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itma'innu fihi wujuban. Ya, diwajibkan gerakan rukuk udah wajib. Minimal kewajiban gerakan rukuk kedua telapak tangan nyampe ke kedua lutut. Yang kedua rukunnya yang selanjutnya di dalam rukuk kewajiban dan rukunnya juga tumaninah ini apa sih? Tumaninah ini diamnya anggota tubuh setelah gerakan sebelumnya. Itu gampang. Diamnya anggota tubuh digerakkan ibadah tersebut. Lagi rukuk, diam.
diamnya anggota tubuh digerakkan ibadah tersebut sekadar kalimat subhanallah. Maksudnya dengan kalimat sekadar waktu, sekadar detik kalimat subhanallah, subhanallah. Jadi kalau dari berdiri ruku subhanallah. Kalau nah itu minimal minimal wajib tumanina. Diamnya anggota tubuh digerakkan tersebut sekadar kalimat subhanallah. Di sujud juga begitu, di i'tidal juga begitu. Diamnya anggota tubuh digerakkan tersebut, digerakkan apa aja? Entah digerakkan ruku, entah digerakkan i'tidal, entah digerakkan duduk di antara dua sujud, entah digerakkan sujud. Diamnya anggota tubuh seluruhnya sekadar kalimat subhanallah. Minim dari berdiri ke ruku subhanallah, sekadar itu aja. Bukan kita, apalagi kalau kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Itu maknanya udah jelas sampai sini. Jelas, insyaallah kita dapatkan keberkahan pagi ini. Cerita sedikit tentang ruku, ya, keingat di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW mukjizatnya bukan apa? Bukan manusia doang yang disuruh sujud atau ruku. Kalau manusia rukuk dan sujud kepada selain Allah haram. Sehebat apapun manusia, Nabi nggak boleh kita sujud ke Nabi, rukuk ke Nabi nggak boleh. Siapapun nabinya haram. Kalau kita niat ibadah murtad. Tapi kalau mukjizatnya Rasulullah SAW, itu ada seorang badui ya. Ada orang Badui ini orang pelosok. Bayangin sekolah kagak, ngaji kagak, apalagi nambok. Badui nggak mau tahu ngadepin Rasulullah SAW. Ya Muhammad, antal ladzi taz'umu nabiyyan. Engkau yang ngaku-ngaku nabi. Badui begitu dulu tuh. Kalau ngomong kagak ada enak-enak nanti orang. Engkau yang ngaku nabi. Apa kata Rasulullah? Na'am, ana Rasulullah. Aku Rasulullah, aku susah. Kata ini Badui, tunjukin kepada saya kehebatan yang nggak pernah saya lihat. Tunjukin saya. Kata Rasulullah, apa yang kau mau? Dipikir-pikir, Badui nih, iya Badui, bukan orang pendidikan. Nah, tuh pohon tuh panggil. Panggil. Terus kalau dia nyamperin kau, aku percaya sama aku pada aku beriman. Panggil tuh pohon. Secara logika mungkin kan? Pohon. Kucing lo panggil masih ada kaki, betul? Sapi dipanggil masih ada kaki, betul? Kambing dipanggil masih ada kan? Pohon dipanggil, memang ada kakinya. Panggil Tuhan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Panggil Rasulullah dengan senyum Nabi Muhammad. Senyum melihat itu Muhammad. Dipanggil dengan ditambah dengan isyarat tangan oleh Rasul. Itu pohon korma, Bapak-bapak. Tahu pohon korma? Kita peluk atau bisa? Kita bisa. Kalau pohon-pohon yang benar itu gede itu, gede. Dikatakan gerakan pohon korma itu gerak yang hidup, gerak ke depan, gerak baru gerak terus jauhnya pohon berapa meter gitu, lebih dari 5 meter jaraknya. Ada di dalam Burda, ada di Burda. Al-Imam Busiri
Badri mintanya cuma nyuruhnya cuma manggil. Tapi itu pohon begitu di hadapan Nabi kita Muhammad, dia punya dahan, dia punya daun, dia punya akar, langsung sujud kepada Nabi kita Muhammad. Gitu dipanggil, disuruh hari oleh Rasul, balik ke tempat, wahai bos, balik ke mundur, gerak, sampai tempatnya goyang lagi kanan kiri di Solo. Dia manggil kucing masih di kaki, manggil tikus masih di kaki, kecoa masih di kaki. Nah, walaupun itu binatang, kalau kita panggil datang sih hebat juga, tapi masih ada kaki. Ya, ini pohon. Saudara Allah. Kemudian ini Badri menyatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah, izinkan aku cium sujud kepadamu, dilarang oleh Rasulullah. Izinkan aku rukuk kepadamu, dilarang oleh Rasulullah. Izinkan aku cium kedua tangan, dikasih oleh Rasulullah. Artinya cium tangan bukan sujud orang, bukan kita nyembah. Ada zaman Nabi Muhammad yang cium tangan sama Rasulullah. Tuh baru itu kisahnya, pakai baca yang benar. Ini Wahabi kadang yang berdong, isinya kecewa. Gak boleh cium tangan. Kita sujud sama orang kafir, buat digiring ada yang cium tangannya, itulah ya teringat pohon yang sujud dan rukuk di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti selalu sujud kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Summa tidak nanti akan ada pokok atau nantinya ya biar mantap ibadahnya, kan nggak mau bersemester ya.